Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi, inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi, mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana.
Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? NASA memiliki beberapa rencana luar biasa untuk bulan. Misalnya, program bulan ambisius mereka berikutnya, Artemis II. Mereka telah menetapkan tujuan untuk mendaratkan astronot, termasuk wanita pertama dan juga pria berikutnya di bulan pada tahun 2024. Misi Artemis adalah membangun kehidupan yang berkelanjutan di bulan. Mereka berencana untuk membangun gerbang bulan, semacam stasiun ruang angkasa di orbit bulan yang akan berfungsi sebagai titik tolak pendaratan di bulan. Dan jangan lupakan pendaratan bulan yang keren itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan roket sistem peluncuran luar angkasa yang akan meluncurkan wahana antariksa Orion yang membawa astronot menuju bulan. Lalu, ada juga sistem pendaratan manusia, pendarat bulan yang akan mendarat dengan lembut di permukaan bulan sehingga para astronot dapat mengeksplorasi dan melakukan eksperimen ilmiah yang menakjubkan. Dan NASA tidak akan pergi sendirian kali ini.
mereka bekerja sama dengan mitra internasional seperti Badan Antariksa Eropa untuk mewujudkan mimpi ke bulan ini. Tapi semua mimpi indah ini bisa saja hancur oleh sesuatu yang tampaknya sangat kecil dan tidak signifikan pada awalnya. Bayangkan ini, tidak ada atmosfer, tidak ada udara untuk dihirup, dan tiba-tiba kabut misterius dan pancaran cahaya muncul saat matahari terbit dan terbenam. Seolah-olah bulan sedang menampilkan pertunjukan langit. Namun, ada sisi lain dari keindahan ini. Selama misi Apollo 17 pada tahun 1962, pemandangan indah ini membuat salah satu astronot NASA, Harrison Smith, bersin dan matanya berair. Dia menyebutnya rinitis alergi bulan. Radang misterius ini menyerang ke-12 orang pejalan kaki di bulan. Mulai dari bersin-bersin hingga hidung tersumbat, para astronot itu mengalami gejala-gejala seperti terserang flu. Butuh waktu berhari-hari sampai reaksi tersebut menghilang. Ketika para ilmuwan mengetahui tentang sinar-sinar ini, mereka menyingsingkan lengan baju dan menyelidiki asal-usulnya. Dan inilah yang mereka temukan. Pita-pita cahaya itu sebenarnya disebabkan oleh sinar matahari yang menyelinap melalui lapisan-lapisan debu bulan yang sangat kecil. Debu itu terdiri dari partikel-partikel kecil dan pecahan kaca yang tajam dan bersembunyi di mana-mana. Dan ternyata debu bulan ini adalah penjahat yang licik. Debu ini membawa banyak sekali masalah. Para astronot yang mendapati diri mereka mengalami gangguan penglihatan hanyalah permulaan. Pengacau ini bahkan melangkah lebih jauh lagi, merusak mesin-mesin yang berharga dan menyebabkan kerusakan elektronik. Debu-debu ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada komponen dan berbau seperti mesiu yang terbakar di dalam pesawat ruang angkasa. Astaga! Ia menempel pada segala sesuatu, melapisi permukaan seperti selimut yang nakal. Ia bisa menyumbat peralatan, masuk ke dalam mesin-mesin yang halus, dan bahkan mengacaukan pakaian antariksa para astronot. Pada tahun 1962, keadaan menjadi sangat kacau lagi. Para astronot Apollo 17 menghadapi mimpi buruk. Setelah hanya 22 jam melenggang di permukaan bulan, pakaian antariksa mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ya, kamu tidak salah dengar, tidak bisa diperbaiki. Debu mengurangi mobilitas para astronot, membuat mereka lebih sulit untuk bergerak dan melakukan moonwalk dengan anggun. Dan sekeras apapun mereka berusaha membersihkannya, debu itu tetap menempel, membuat kondisi pakaian antariksa jadi memprihatinkan. Jadi, begitulah, ada beberapa tantangan serius untuk misi ke bulan di masa depan. Tapi, para ilmuwan pemberani kita tidak menyerah. Untuk memecahkan masalah ini, mereka harus memahami bagaimana debu bulan terbentuk dan kenapa debu itu sangat lengket. Mereka menemukan bahwa semuanya berawal dari tumbukan meteorit. Ketika menabrak bulan, batu-batu angkasa ini menghasilkan debu halus yang memenuhi udara. Kadang-kadang, tumbukan ini bahkan menyebabkan mineral meleleh, membentuk pecahan-pecahan kaca tajam yang bercampur dengan debu. Pantas aja permukaan bulan seperti itu. Debu tersebut juga mengandung silikat, bahan yang biasa ditemukan di planet-planet vulkanik. Menghirup silikat bisa menyebabkan masalah paru-paru yang serius bagi para penambang di bumi. Jadi bisa dibayangkan masalah yang bisa ditimbulkannya di bulan. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa 1 sendok debu replika bulan saja sudah cukup beracun untuk menghancurkan hingga 90% sel paru-paru dan otak yang terpapar debu tersebut. Tapi, keadaan bisa lebih buruk lagi. Gravitasi rendah di bulan membuat partikel-partikel kecil itu bisa melayang-layang lebih lama dan masuk lebih dalam ke paru-paru. Bayangkan menghirup partikel yang 50 kali lebih kecil dari rambut manusia selama berbulan-bulan, jelas masalah besar. Di permukaan bulan, keadaannya sedikit berbeda dengan di sini. Tidak ada hujan badai atau hembusan angin kencang yang menerbangkan debu-debu ini. Juga tidak ada atmosfer yang melindungi permukaannya. Jadi, tanpa adanya kekuatan alami angin dan erosi air seperti yang kita alami di bumi, partikel-partikel kering ini tetap bertahan. Dan, yang lebih mengherankan lagi, bulan terus-menerus dihujani radiasi matahari. Paparan ini memberikan muatan listrik pada debu. Angin matahari menciptakan partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel-partikel itu kemudian berterbangan, saling tolak-menolak, dan memunculkan pita-pita cahaya yang disaksikan oleh para astronot Apollo 8. Seperti pesta disko di bulan. Isa,
Badan Antariksa Eropa telah mengumpulkan tim ahli untuk mempelajari debu bulan. Mereka bekerja dengan simulasi debu bulan yang ditambang dari wilayah vulkanik di Jerman untuk memahami perilaku dan efeknya. Para insinyur juga perlu menemukan cara untuk melindungi astronot dan peralatan di masa depan. Para insinyur di NASA ingin menciptakan pakaian antariksa yang bisa bertahan bukan hanya 1, bukan 10, tapi 100 kali aktivitas luar kendaraan di permukaan bulan. Itu seperti menghabiskan 800 jam di luar sana, menjelajah dan bersenang-senang. Selain itu, NASA memprakarsai tantangan ide terobosan dan inovatif pada tahun 2021. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa cerdas dari seluruh dunia. Para pemikir muda ini menggunakan kemampuan berpikir mereka dan melepaskan gelombang solusi inovatif. Sebagai contoh, mereka mengusulkan penggunaan serat khusus yang dapat menghantarkan listrik yang terinspirasi dari bulu cincila yang halus. Seperti halnya cincila yang bebas dari debu, serat-serat ini akan membantu mencegah debu bulan. Gemas ya, kita punya teman berbulu yang bisa membantu. Ide cemerlang lainnya adalah sikat bermuatan listrik yang diaktifkan oleh radiasi UV. Ini seperti tongkat ajaib yang menyapu debu dengan sekali jentikan. Abrakadabra, debu bulan pun lenyap. Dan jangan lupakan kain yang terinspirasi dari serangga pintar. Serangga-serangga ini memiliki struktur pengumpul serbuk sari yang dapat mengusir debu yang tidak diinginkan. Jadi, para siswa kita yang cerdik berpikir, kenapa tidak menirunya saja? Mereka merancang kain dengan sifat yang sama, menciptakan perisai terhadap partikel bulan yang licik. Yang luar biasa dari ide-ide ini adalah bahwa mereka semua menggunakan kekuatan muatan untuk melawan debu. Mereka dengan cerdik mengusirnya dari pakaian antariksa, menjaganya tetap bersih dan terlindungi. Dan meskipun semua ide ini terdengar sangat hebat, para ilmuwan di NASA mengeluarkan solusi lain yang lebih baik lagi, tabung nanokarbon. Ini adalah cara yang bagus untuk merevolusikan pakaian antariksa. Apa yang membuat tabung nanokarbon ini begitu istimewa? Ada beberapa kekuatan supernya yang menakjubkan. Pertama, tabung ini superkonduktif, yang berarti bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan. Ini seperti petir yang terperangkap di dalam tabung mikroskopis. Tidak hanya itu, tabung nanokarbon ini lebih tangguh daripada meteor yang paling keras. Tabung ini memiliki kekuatan untuk bertahan di lingkungan bulan yang keras, di mana bahkan setitik debu pun bisa menyebabkan masalah. Bayangkan, kamu punya setelan yang terbuat dari bahan yang lebih kuat dari jubah Superman. Jadi, para ilmuwan NASA memutuskan untuk menenun tabung nanokarbon yang luar biasa ini ke dalam kain pakaian antariksa. Elektroda-elektroda tersebut secara hati-hati diintegrasikan ke lapisan luar kain. Kekuatan kain pun jadi patut diperhitungkan. Tapi bagaimana cara mereka menghalau debu bulan? Nah, ini dia ilmu pengetahuan yang juga menggetarkan. Ketika diaktifkan oleh arus bolak-balik khusus, elektroda-elektroda tersebut menciptakan medan listrik yang kuat. Medan ini bekerja seperti magnet, mengusir partikel debu yang bermuatan dan tidak bermuatan dari pakaian antariksa. Bayangkan ini seperti pesta dansa, di mana partikel debu adalah tamu tak diundang dan medan listrik adalah tukang pukulnya, yang dengan cepat mengusir mereka keluar. Berkat teknologi ini, debu bulan tidak memiliki peluang untuk menyerang para astronot kita. Selain itu, sisi baiknya, tanah bulan dapat digunakan sebagai bahan batu bata untuk tempat tinggal. Tanah ini juga bisa membantu mengekstraksi oksigen agar astronot bisa bertahan hidup di bulan dalam jangka waktu yang lama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bukan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, mari kita dukung tim impian NASA kita saat mereka memulai petualangan epik di bulan. Semoga saja mereka berhasil dengan temuannya dan misi ke bulan berikutnya tidak akan menjadi masalah besar. Kita tunggu saja. Kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh.
Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit, sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan. Sekitar 500 juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia.
Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah 1/1.000.000 detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SAIS. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat SAIS yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Concepcion bergeser sejauh 3 meter ke arah barat. Gempa bumi lainnya mengakibatkan gunung tertinggi di dunia, Everest, menyusut sekitar 2,5 cm. Hal ini terjadi pada tahun 2015 ketika gempa berkekuatan 7,5 skala Richter menyebabkan beberapa gunung Himalaya menyusut. Orang Jepang dulunya percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh namazu, yakni ikan lele raksasa yang hidup terendam dalam lumpur di bawah pulau-pulau Jepang. Ikan ini akan meronta-ronta menyebabkan aktivitas seismik. Sedangkan orang Yunani kuno, mereka percaya bahwa dewa laut yang kuat, Poseidon, yang menyebabkan gempa bumi dengan memukulkan trisulanya ke bumi ketika marah. Menurut mitologi Hindu, ada 8 gajah yang menahan bumi di tempatnya. Ke-8 gajah ini bergantian menyeimbangkan diri di atas punggung kura-kura raksasa yang berdiri di atas lilitan ular yang lebih besar lagi. Dan setiap kali salah satu dari hewan-hewan ini bergerak, gempa bumi pun terjadi. Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini, tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain.
Planet ini pasti lebih kecil dari Bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan menyatakan bulan dulunya adalah asteroid atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling gak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar 1/4 ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari, cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dahsyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas keluar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3-10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30.000 km. Sedangkan sekarang satelit kita itu berjarak sekitar 386.000 km. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang atmosfer bulan hampir nggak ada, dan karena itulah satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan.
dan sekitar 5.000 diantaranya memiliki panjang lebih dari 19 km. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding aspal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 milidetik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh keluar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis. Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut. Tapi gak seperti anggur, bulan gak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti syal. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium, dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah 2 atau 3 tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukurannya nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana.
Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil. Jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi. Bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas. Ekosistem di seluruh dunia jadi kacau. Orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala. Perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar. Tapi belum ada hal kritis yang terjadi. Orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya, tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya." Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air. Kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah. Tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi.
Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total, tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa, dan perlahan bulan terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersuara gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer. Tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya.
Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi 2. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi 2 bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi 2 bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama,
Jadi, semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars. Dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam.